serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga jemaat. Berkat ibadah Minggu Sengsara 5 hari ini membawa sukacita bagi kehidupan kita. Salam sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan kepada jemaat kekasih Tuhan, selamat menikmati hari-hari bahagia, baik berupa sukses dalam karir, hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Pemberitahuan pertama, diberitahukan kepada jemaat bahwa persidangan klasis GPM Pulau Ambon yang ke-51 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Maret sampai 25 Maret 2020 bertempat di Jemaat GPM Eden dan diikuti oleh pertama Pendeta Yolanda de Bel Letemia, kedua Penatua Markus Penturi, ketiga Penatua Donald Tumalan, empat Penatua Marice Luhukai Takar Besi, dan kelima Diaken Dorarina Patiasina. Pemberitahuan yang kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa peneguhan sidi gereja kepada 43 orang anak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2020 dengan nama-nama sebagai berikut. Pertama, Agustina Sterli Kili-Kili. 2. Alicia Aurelia Fernanda Kakisina. Ketiga, Angelina Rahelia Salakai. 4. Krishna Rovina Watilete. 5. Corlina Sophia Josten. 6. Elizabeth Sandi Arini Agustin. Ketujuh, Esther Gabriela Krikov. 8. Esterlina Trivena Adolfina Johans. 9. Golda Grace Talakua. 10. Ivana Mary Henkesa. 11. Isye Lesi Gisbertus. 12. Maike Patricia Watloli. 13. Meske Adeline Tulaseket. 14. Melanie Breda Lois. 15. Olivia Domunuki Nanlohi. 16. Putri Yvonne Valencia Balubun. 17. Tri Santinova Levaherila. 18. Watwer Venoveva Kulaleen. 19. Aldeo Frelens Luhukai. 20. Andi Agung. 21. Arlan Jackson Wuri Timur. 22. Axioma Robert Immanuel Franz. 23. Betsai Sylvester Hukunala. 24. Brian
Bayu Segara Ahulu Helu. 25 Brian Li Kulalean. 26 Devian Sohilait. 27 Vano Kanikir. 28 Goldi Gerits Talakua. 29 Gustaf Ardiles Uniwali. 30 Indra Immanuel Rutu Malesi. 31 Yance Reinhard Rutu Malesi. 32 Yeremia Fabricio Johan. 33 Juan Billy Latu Harhari. 34 Julio Ricardo Watloli. 35 Krisyandi Samadara. 36 Marcel Walker Lisapali. 37 Martin Luther Maunusu. 38 Martinus Bala Patiasina. 39 Riandi Franklin Rutu Malesi. 40 Rinadi Subandi. 41 Ronaldo Fernandez Ayawaila. 42 Resipe Virama Putra Lopolisa. Dan 43 Sakarias Kundrat Kanikir. Pemberitahuan yang ketiga, menyikapi wabah penyakit virus corona yang terjadi di Indonesia, maka kami menginformasikan bahwa pergumulan di tiap-tiap rumah dilakukan pada setiap hari pukul 20 WIB atau jam 8 malam, yang akan dimulai pada hari ini, Minggu 22 Maret 2020, yang ditandai dengan bunyi lonceng. Lonceng pertama jam 7, lonceng kedua jam setengah 8, lonceng ketiga jam 8 malam. Dalam waktu yang bersamaan, Majelis Jemaat akan melaksanakan pergumulan di Gedung Gereja Sinar. Untuk itu diharapkan setiap anggota keluarga merespon pemberitahuan ini dengan tidak berkeliaran pada waktu yang telah ditentukan. Pemberitahuan yang keempat, ibadah HDS anak akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 Maret 2020 pukul 12 WIB atau jam sekolah minggu, bertempat di Gedung Gereja Sinar. Untuk itu mohon partisipasi orang tua untuk mendorong anak-anak untuk hadir pada ibadah dimaksud. Pemberitahuan yang kelima, ibadah HDS perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Maret 2020 pukul 18 WIB atau jam 6 sore, bertempat di Gedung Gereja Sinar. Untuk itu mohon kehadiran semua perempuan-perempuan jemaat untuk hadir pada ibadah dimaksud. Pemberitahuan yang keenam dari PT Cipta Persada Angkasa. Isi pengumuman, Lembaga Pendidikan Penerbangan Cipta Persada Angkasa Jaya di Kota Ambon memberikan kesempatan dengan membuka pendaftaran penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2020-2021 bagi pemuda-pemudi warga jemaat untuk belajar dan berkarir di bidang penerbangan dengan pilihan program pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, staf penerbangan, kedua, pramugari, ketiga, ground support admin, keempat, keamanan penerbangan, 5, flight operation officer, keenam, pandu parkir pesawat, dengan persyaratan sebagai berikut. Pria atau wanita, kedua, lulusan SMA atau sederajat atau lulusan diploma atau sarjana, umur maksimal 17 sampai 27 tahun, disesuaikan dengan persyaratan pilihan program pendidikan. Keempat, tinggi pria minimal 160 cm,
wanita minimal 158 cm, berpenampilan menarik. Kelima, berbadan sehat. Keenam, berkelakuan baik. Ketujuh, smart atau pintar. Delapan, bisa berbahasa Inggris merupakan nilai tambah. Dan kesembilan, kelengkapan administrasi berupa fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP atau surat keterangan berdomisili, fotokopi 3x4 3 lembar latar merah, dan fotokopi akte kelahiran. Yang ke-10, biaya pendaftaran sebesar Rp207.000. Pendaftaran bagi calon siswa dan siswa baru dibuka setiap hari pada jam kerja pada pukul 9 sampai 17 WIB. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kantor kami dengan alamat PT Citra Persada Angkasa Jaya Ruko Citra Land Blok GW01. Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Ambon, 16 Maret 2020, tertanda Lembaga Pendidikan Penerbangan Cipta Persada Angkasa Jaya. Pemberitahuan yang ke-7, Majelis Jemaat mengucapkan selamat HUT pernikahan bagi keluarga Frejon Pati Pelohi dan keluarga Billy Tumuri, serta HUT kelahiran bagi pertama Janice Patikawa, kedua Bapak Reynaldo Tatipata, ketiga Ibu Ingrid Taliak, empat Ibu Ika Sapteno, kelima Michelle Pasalwesi, enam Putri Abraham, dan ketujuh Twila Wiseli Timisila. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Keuangan penerimaan tanggal 15 sampai 21 Maret 2020 sebesar Rp30.927.500. Total penerimaan 1 Januari sampai dengan 21 Maret 2020 sebesar Rp305.370.198. Pengeluaran tanggal 15 sampai 21 Maret 2020 sebesar Rp24.599.173. Total pengeluaran 1 Januari sampai 21 Maret 2020 sebesar Rp209.249.244. Saldo kas per 1 Januari sampai 21 Maret 2020 sebesar Rp8.280.954. Yang melayani ibadah pukul 9 WIB adalah Pendeta ASE Patinaya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Liturgi yang digunakan saat ini adalah liturgi Minggu Sengsara kelima. Lagu persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 pada ayat yang pertama dan ayat kedua. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPM Sinar, Penatua Peter Hengkesa Sekretaris, Pendeta Yolanda Debel Letemia Ketua.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian dari PKJ nomor 11 ayat 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari mari datang bersama, sahabat menikahnya, para berah. Tuhan yang ku penekannya, ingatkan darah-darah, dengarkanlah panggilannya, Yesus mengurapi. Mari datang padanya, menyembah terus jujur. Mari datang. Marilah berbahaya, mari datang segera. Mari kita mulai ibadah pagi ini. Hosiana, bersukacitalah kami bersama Dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebab kuasa-Mu hebat atas kami dan kasih-Mu besar melingkupi kami. Ketika Dikau rela meninggalkan kemuliaan sorgawi dan merendahkan diri sebagai manusia, bahkan saat taat sampai mati di salib. Dalam kenangan dan penghayatan ibadah Minggu Sengsara Kristus kelima, saat ini kami satukan hati, padukan iman, memandang Kristus yang mati, ganti dan guna kami. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kita melantunkan bersama, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Memandang salib Rajaku Yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tongkatku dan harta hilang harganya. Termangu di atas keledai muda, wajah duka memandang kota dan negeri-negeri di pelosok dan di pesisir. Di depan masih terhampar aneka baju luar dan dedaunan palma. Teriakan histeris itu seperti belati menyayat hati. Bagai mimpi yang lama dinanti, pandangan pun membayangkan pilu dan napas penyesalan pada kota dan bangsa, pada negeri dan warganya, pada gereja dan umatnya, ya, pada miliknya sendiri. Hanya sejengkal waktu, masih juga tidak mau tahu
bahwa sesungguhnya Tuhan itu datang untukmu. Ya, untuk kau dan aku. Betapa kami tak kuasa melihat kehadiran-Mu yang menyadarkan kami ketika keadilan dan kebenaran kami ganti dengan kekuasaan dan rupiah. Berpadu dalam dan sedih, berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu. Berpadu kasih dan sedih Mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Bila kini Kristus datang dan menatap Maluku dan Maluku Utara, menatap diriku dan bangsaku Indonesia, menatap pelayan dan kawanan domba gembalaannya, sementara banyak sesama yang terkapar dalam lapar, terlunta dalam pinta, sebab keadilan dan kebenaran diberangus oleh keserakahan dan kepentingan. Oh Yesus, ampunilah dan kasihanilah kami yang pongah dan lengah, karena kami lebih mengeraskan hati kami, kebahagiaan dan kepentingan diri sendiri, demi kebahagiaan dan kepentingan diri sendiri. Sedangkan semesta kehidupan nyaris hancur dan binasa. Andaikan jagat milikku dan kuserahkan padamu. Andaikan jagat milikmu dan kuserahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Saudara-saudara, dengarlah firman pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermesi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita nyanyikan kasih paling agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari Dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menang
Mari berdiri saudara-saudara untuk mendengarkan petunjuk hidup baru dan melaksanakan. Saudara-saudaraku, kebesaran kasih dan anugerah Allah dalam dan melalui pengorbanan Kristus menyadarkan kita untuk hidup, menghadirkan kebenaran dan kasih dan damai sejahtera. Firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inikah ku ingat selama hidupku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia jauh hidupku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, di pagi ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan di pagi ini kita akan baca dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi 2 ayat 12 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Filipi 2 ayat 12 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Namun mendahulunya mari kita satu di dalam doa. Kami datang lagi padamu ya Allah ya Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih dan sayang Tuhan kami semua boleh terselamatkan. Di pagi dalam minggu sengsara kelima ini Bapa, kami pun akan membaca dan mendengar sabda kebenaran Tuhan. Karena itu kami minta tuntunan kuasa Roh-Mu menyertai memberkati kami Tuhan. Agar ketika firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar bersama di pagi ini, firman ini dapat memakan tempat di dalam hati-hati kami, bahkan kami dimampukan untuk dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan, supaya kami dapat memperlakukan itu di sepanjang hari hidup kami. Mari Bapa bersabdalah, selaku anak-anak Tuhan kami telah siap untuk mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini terdapat dalam 2 Filipi pasal 2 Filipi 12 ayat Filipi 2 ayat 12 sampai yang ke-18 yang di bawah judul Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan kita.
Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, 2 minggu lalu ketompung sidang Jemaat Sinar ke-19 selesai dengan baik. Ketong semua senang karena ada keputusan-keputusan yang akan ketong laksanakan tahun 2020 ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat di dalam Jemaat GPM Sinar. Tetapi yang lebih senang lagi, Petrasa sektor Solafide yang menjadi panitia pelaksana karena dompung tanggung jawab selesai. Tanggung jawab yang berat untuk pelaksanaan persidangan jemaat itu, dan cuma tinggal merampungkan dan menggandakan hasil sidang. Bete yakin saudara panitia pelaksana dan ketong semua pasti senang. Senang keseng saudara? Senang keseng? Pasti senang ya, karena semua selesai. Sebab pada umumnya ketika ketong diberi tanggung jawab untuk tugas seperti itu, sama juga dengan tahun lalu, tahun 2019, sektor Dekalog menjadi panitia pelaksana, ketong juga rasa berat terhadap tanggung jawab itu dan tantangan banyak. Tetapi semua selesai dengan baik. Ketong juga senang dan bahagia, penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, hari ini ketompung saudara tetangga Jemaat GPM Eden jadi tuan dan nyonya rumah untuk pelaksanaan persidangan sidang klasis ke-51 Pulau Ambon. Don juga pun tantangan banyak lain. Karena ketika pelaksanaan sidang itu di hari ini, di tengah ancaman virus corona yang membuat semua orang harus waspada, dan pemerintah sudah larang supaya jangan melakukan pertemuan atau berjumpaan yang melibatkan banyak orang. Pemerintah mengajak supaya menjaga jarak, harus jaga jarak, jangan bersalam-salaman dan sebagainya. Pagi hari tadi, ketong datang, baku dapa lalu bilang, salam corona. Oh, luar biasa. Ketong semulai jaga jarak, ketong semulai budayakan sesuatu untuk menghindari ancaman itu. Tapi nanti saudara-saudara, kalau dong lakukan sidang itu di tengah larangan ancaman, kalau sidang itu selesai, lalu yang terjadi sesuatu, yang ada peserta atau pimpinan sidang yang terinfeksi corona, maka baik peserta maupun panitia tuan rumah Eden pasti senang dan juga bahagia, dan ketong yakin bahwa sidang itu juga akan berjalan dengan baik. Amin, saudara. Nah, hari ini juga ketong dengar dari kesaksian Alkitab, khusus Filipi 2 ayat 18. Saudara baca Filipi 2 ayat 18. Itu ayat 17-18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, ayat 17 dan 18 ini memberikan gambaran bahwa
Paulus sangat bersukacita dan dia ingin supaya sukacita sorak-sorai itu dinikmati bersama-sama dengan umat Tuhan di Filipi, karena walaupun dia menderita, dia harus ditahan di dalam penjara, bahkan sampai dengan darahnya dicurahkan pada korban ibadah iman umat. Tapi dia tetap setia, dia tetap bersukacita. Saudara-saudara, luar biasa sekali dia mengungkapkan ini, karena walaupun dia menderita, dia ditahan, tetapi umat Tuhan di Filipi tetap sedia, dan dia juga betul-betul merasakan pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Filipi terhadap dia di dalam penjara. Karena itu dia bersukacita dan dia ajak mereka untuk bersama-sama bersorak-sorai. Saudara semua, ketumpung tema dalam Minggu Sengsara kelima ini, tema binaan, bersukacitalah dalam penderitaan. Dia sangat cocok dengan ajakan Paulus dalam ayat 17 dan 18 tadi. Karena bagi Paulus, walaupun dia sangat menderita dan siap mati karena pemberitaan Injil, tetapi dia tetap bersukacita karena dia kerja dan pengorbanannya itu sia-sia bagi jemaat Filipi. Karena itu dalam ayat 12, Paulus merasa sangat dekat dengan jemaat di Filipi itu, dan dia katakan kepada mereka bahwa dorang sudah tunjukkan sikap taat terhadap Injil yang diberitakan. Paulus merasa bahwa ketaatan dari warga jemaat di Filipi terhadap Injil itu luar biasa sekali. Walaupun Paulus yang ada, yang bersama-sama dengan dorang, dia sudah dipenjara karena Injil, tetapi dong seng takut, dong tetap taat pada Injil itu. Nah, saudara-saudara, secara manusia, kalau satu ajaran, katakanlah contoh Injil yang diberitakan oleh Paulus, lalu sesudah itu Paulus ditahan, Paulus dipenjarakan, maka anggota jemaat Filipi pasti takut. Sama juga kita belajar dari ajaran komunis. Persis banyak orang ditahan, banyak orang dibunuh, orang lalu mulai takut menganut faham komunis itu. Nah, ternyata anggota jemaat di Filipi tidak terganggu dengan penahanan Rasul Paulus di dalam penjara. Saudara-saudara, dalam kenyataan anggota jemaat di Filipi yang takut. Malah Paulus bilang, dorang tetap taat. Artinya tetap setia pada Injil, dan dikatakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan pardon. Dong menjadi orang yang murtad. Persis Paulus yang ada dalam penjara, lalu dong menyangkali iman ya dan keselamatan yang dong sudah dapat itu. Karena itu Paulus memuji ketaatan itu dengan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Artinya Paulus sangat senang dengan jemaat Filipi yang berubah setia, tetapi teguh di dalam iman dan keselamatan yang dong sudah miliki di dalam Tuhan Yesus. Paulus merasa senang dan memuji jemaat karena walaupun Paulus yang ada, tapi dong tetap setia pada Injil. Dong sen terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain dan ancaman terhadap dompung iman yang malah dong tetap setia. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara,
ketong dapat belajar dari jemaat Filipi bahwa ketong harus terus belajar taat kepada ajaran, yaitu Injil, firman yang sudah ketong terima dan percayai selama ini, yang membawa ketong kepada keselamatan. Nah, saudara-saudara, banyak kali ketong kurang taat karena berbagai pengaruh dari ajaran lain yang menawarkan kemudahan dan kemudahan tetapi membahayakan dan menyesatkan ketong. Saudara-saudara, mohon maaf karena kemarin beta sempat lihat satu video tentang penggebrekan rumah di Gunung Nona dekat RCTI yang digunakan sebagai tempat ibadah gereja setan. Kemarin beta sempat lihat akang, penggebrekan itu dilakukan tanggal 17 Maret oleh polisi dan warga masyarakat. Ini, coba nonton videonya. Ya setan. Li, tolong putar videonya. Saudara lihat ini. Video. Apa kau nih? Nah, polisi dan masyarakat menggebrak rumah ini. Weh, berdiri sini kamu berdiri ke Tidak ada suaranya. macam ikut lomba lari di situ lah. Memang di aslinya ada suara. Pembongkaran bongkar Ini gereja setan nih. Rumah Datang ini bikin digunakan untuk tempat ibadah. Tetapi aliran pendeta sesat. yang melayani Ini rumahnya itu, nih. Ini gereja orang-orang setan yang nih. datang Warga disuruh Sunai buka semua. Nih. telanjang. Lalu yang lebih sadis, setelah buka telanjang dia Bongkar saja, masa akan pendeta sembahyang orang mesti buka telanjang bagaimana lah? ini dia. Ini semua antikris nih. Masyarakat marah sekali. Dong bataria Aliran bongkar sesat ini ini. rumah dan usir saja semua orang. Bahkan pendeta itu segera Gereja setan di ditangkap Gunung dan Nona. diproses secara hukum. Karena ini gereja setan di membawa Gunung Nona ajaran di sesat. Gunung Nona Saudara, ini contoh RCTI. dekat saja dari ketong pun tanpa tinggal di sini dari jemaat ini. Ini lompong gereja nih. Ternyata ada ajaran-ajaran sesat yang dipraktikkan, yang Gereja setan. dilaksanakan, menyesatkan banyak orang. Bayangkan itu. Masa untuk berrom mesti kasih akan telanjang ke orang bagaimana lah? Paling biada masa akan pendeta apa macam yang begitu Masyarakat bilang kata GPM. Tangkap itu pendeta. Saya jalan satunya Kejahatan. mesti angkat sudah kas kalau udah sini. Pendeta setan. Ini sudah apa masuk itu? kayak ini. Ini antikris ini. Saudara-saudara, kita tinggalkan video itu Antikris contoh ini. nyata bahwa banyak orang sekarang terguncang dengan Gereja setan apa? ajaran-ajaran sesat seperti itu. Gereja antikris ini. Beta jelaskan supaya keton tahu. Lompong Tapi gereja ada nih. satu wilayah yang lebih hebat itu, Gereja yang antikris. tadi beta bilang, virus corona. Oh, dia Datang par bikin badaki di sini sah. sangat dahsyat sekarang ini. Sampai banyak orang di dunia ini, Senge? termasuk ketong semua yang datang ini takut. Takut apa? Takut mati. Takut bersentuhan. Takut keluar rumah dan seterusnya. Saudara-saudara, beta kasih tahu saja supaya saudara-saudara ingat ini. Ini virus corona dia digunakan. Beta ulang, virus corona ini digunakan oleh roh kematian yang ditunggangi oleh iblis supaya dunia ini tergoncang. Virus corona, DBD, HIV AIDS itu digunakan, ditunggangi oleh iblis dengan menggunakan roh kematian. Bukankah dunia ini digoncangkan oleh roh kematian sekarang?
Semua orang takut. Dan ini cara iblis supaya umat yang percaya itu tergoncang imannya. Jadi saudara, sekarang ini sebenarnya bukan cuma ketong lawan virus, tetapi yang ketong harus lawan adalah apa itu? Iblis itu. Iblis yang menggunakan cara ini supaya roh kematian itu mengancam dan ketong takut. Karena itu saudara-saudara, himbauan dari Menkes, bahkan pernyataan dari Trump, Presiden Amerika, dong bilang apa saudara-saudara? Dua tokoh ini beta ambil, tokoh Indonesia dan tokoh dunia. Menkes dan Trump bilang apa? Ketong bisa pakai macam-macam, tapi yang paling utama adalah apa tuh? Berdoa. Semua orang senang, bahkan ada juga yang mengejek. Pada saat virus itu sudah mengancam sangat hebat, banyak orang yang terinfeksi dan ada yang sudah mati. Dia bilang begini, para Menkes, makan osepun doa itu. Tapi ternyata saudara, apa yang dikatakan oleh Menkes dan Trump untuk menghadapi corona itu adalah benar. Doa. Saudara buka Daniel 6 ayat 11 sekarang. Buka Daniel 6 ayat 11. Sudah? Daniel 6 ayat 11. Kita baca sama-sama Daniel 6 ayat 11 itu. Mulai. Serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi saudara, Daniel dengar bahwa surat perintah raja itu sudah keluar. Surat perintah raja yang dikeluarkan waktu itu, Raja Darius, supaya selama 1 bulan 30 hari, siapa yang menyembah kepada Allah lain, itu ditangkap dan dibuang ke dalam gua singa, kurungan singa. Ini kan ancaman kematian. Tapi ini juga cara iblis. Dia gunakan supaya ada penyembahan kepada Raja Darius sebagai dewa. Nah, ancaman kematian itu dihadapi oleh umat Yahudi dan juga oleh Daniel. Ketika Daniel dengar itu, dikatakan dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Dia naik ke kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Itu apa tandanya? Daniel naik ke kamar doanya. Ruang doa yang terletak di atas. Tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem itu adalah kiblat doa. Israel berdoa dan harus menghadap ke Yerusalem, ke Bait Allah. Sama dengan umat Islam berdoa, kiblatnya ke Mekah karena ada Bait Allah di sana. Nah, 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Allah. Jadi menghadapi ancaman roh kematian, Daniel semiking apa-apa, dia pulang ke rumah. Sekarang juga ada waktu libur 14 hari. Corona ini juga membawa manfaat supaya semua orang kembali ke rumah. Come back to home. Pulang ke rumah. Sekarang waktunya pulang ke rumah. Pulang ke rumah untuk apa? Saudara berdoa. Berdoa dan berdoa. Melawan ini kekuatan iblis. Lawan dia dengan doa.
dan pujian. Itulah sebabnya kalau dikatakan tadi himbauan untuk beribadah tiap malam itu luar biasa. Sekarang Tuhan mau ketong semua sujud menyembah Dia. Saudara ingat Ibrani pasal 1 ayat 5 dan seterusnya. Yesus itu lebih tinggi dari segala-galanya. Dia lebih tinggi dari malaikat. Dia lebih tinggi dari semua ciptaan. Dia berkuasa. Dia berkuasa juga menaklukkan itu iblis. Dia berkuasa menaklukkan corona. Dia berkuasa menaklukkan segalanya. Saudara yakin atau tidak? Amin. Jadi jangan takut saudara. Berani seperti Daniel. Pulang ke rumah. Berdoa. Dan berdoa 3 kali sehari. Dia berlutut berdoa dan menyembah Allah. Luar biasa. Apa yang terjadi? Mujizat kan? Ada mujizat kan? Nah, Daniel tidak. Dia dibuang ke dalam kurungan singa tapi tidak mati. Singa pun gigi ompong. Corona juga akan mati. Karena kuasa Tuhan, karena kuasa doa itu. Amin saudara. Mari kita semua tingkatkan doa itu. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Jangan takut. Pagi hari datang sudah ketong iko juga. Cuci tangan. Tadi manai tadi Bapak Penatua mau pegang beta tangan tu hati-hati lagi. Beta pegang saja naik. Karena beta mau naik di mimbar. Beta mau beritakan sebuah kebenaran bahwa kekuatan corona yang ditunggangi oleh iblis akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Dia akan takluk. Kalau ketemu semua terus berdoa dan mengandalkan Dia, bukan mengandalkan gereja setan itu yang bawa pengaruh jahat dan menyesatkan itu. Saudara, bumi ini pun perlu istirahat. Contoh sederhana, sekarang susah ada haji lah itu, di sana juga mesti istirahat lah. Katong semua juga mesti istirahat lah. Jadi istirahat ini jangan pakai akan permacam-macam, pakai per berdoa supaya katong semua kuat dan iblis itu harus ditaklukkan. Amin saudaraku. Ya, itu yang paling penting, bahwa ketong boleh takut, tapi ketong terus berdoa. Saudara-saudara, selanjutnya dalam surat Filipi pasal 2 itu ayat 12b, mulai dari 12b sampai dengan 15. Paulus ajak, Paulus mendorong, Paulus menasihati orang Kristen Filipi, termasuk ketong sekarang ini, supaya tetap kerjakan keselamatan dengan mempertahankan keselamatan yang dong dan ketong semua sudah miliki dari Tuhan itu dengan sikap. 1, takut, artinya hormat kepada Tuhan. Kedua, dia katakan takut, dan yang kedua gentar. Kalau orang takut dan gentar, beta beberapa hari lalu bicara dengan seorang pengusaha. Dia bilang, Pak, katampung, maaf ya kalau ada yang jadi politisi. Tapi dia bilang begini, katampung politisi sekarang ini tuh berhadapan dengan penguasa sujud menyembah. Masuk sujud menyembah. Bukan penguasa yang bersama-sama berdiri bersama dan bertanggung jawab bersama, tapi ternyata politisi masuk di penguasa. Pak, sujud menyembah. Wah, luar biasa itu. Itu takut dan gentar. Paulus maksudkan takut dan gentar itu hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Nah, penguasa satu-satunya. Gentar artinya merendahkan diri. Yang ketiga, dia bilang jangan bersungut-sungut.
tetapi selalu bersukacita. Saudara, dalam perjanjian lama umat Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam perjalanan di padang gurun itu selalu bersungut. Nah, persungutan ini karena dong keras tengkok, semau tunduk pada Tuhan. Yang kedua, dorang sang mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan. Cuma dompung kekuatan sendiri. Dan yang keempat, sang boleh berbantah-bantahan atau bertentangan, bermusuhan, tetapi hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama. 4 sikap itu yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen di Filipi dulu, tempo dulu dan ketong sekarang. Beta ulang, sikap yang pertama, takut dan hormat pada Tuhan. Yang kedua, gentar, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu meragukan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, yang boleh berbantah-bantah. Ulang, sikap yang pertama apa tuh? Takut pada Tuhan. Yang kedua, gentar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Yang keempat, jangan berbantah-bantah. Jangan bermusuhan satu dengan yang lain. Hanya dengan sikap hidup demikian, maka dikatakan oleh Paulus, kamu kedapatan sebagai orang-orang yang hidup baik, bersih, kudus, artinya sang bernoda di hadapan Tuhan. Dan hidup orang Kristen itu akan menjadi terang seperti bintang-bintang di dunia. Itu dia dikatakan, menjadi terang di tengah kegelapan, supaya dunia tahu bahwa kehidupan orang Kristen itu demikian luar biasa. Mereka yang percaya kepada Kristus punya sikap hidup yang luar biasa. Menurut Paulus, kalau ketong orang Kristen punya kehidupan seperti itu, dulu dan sekarang, di Ambon, di Maluku, dan di Indonesia, bahkan di dunia ini, maka semua pekerjaan pemberitaan Injil dulu dan sekarang yang dilakukan oleh Paulus dan semua hamba-hamba Tuhan tidak sia-sia. Jadi mestinya ada perubahan sikap hidup dari orang-orang Kristen itu setelah dengar Injil, menerima Kristus dan menerima keselamatan yang diberikan. Malahan Paulus katakan bahwa di hadapan Tuhan dia akan bermegah, dia bersukacita karena dia pun kerja lala seng sia-sia. Tapi ada pertumbuhan yang hebat, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan pemberitaan Injil itu di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di Filipi, tapi juga untuk ketong sekarang ini. Saudara-saudara, senang keseng kalau ada perubahan dalam ketong pun kehidupan dan ketong menerima keselamatan itu luar biasa. Senang keseng? Pasti senang toh? Nah, ketong senang karena ketong pun iman tetap teguh, tetap bertumbuh, tidak terpengaruh dengan berbagai ajaran. Saudara, ketong senang sama seperti 5 anak dara yang bijak. Ketika dong siap, dong selalu taat, setia, menunggu kehadiran mempelai. Pada waktunya, dorang kedapatan setia. Dan mempelai itu datang, dia bilang, mari masuk bersamaku dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Senang keseng saudara kalau ketong disambut oleh Tuhan pada waktu kedatangannya kembali. Senang keseng? Pasti senang toh. Dengan demikian, mari ketong hidup dalam ketaatan kepadanya supaya ketong disambut dalam kebakaan bersama dia. Amin.
Mari saudara kita masuk dalam saat teduh dan diiringi oleh paduan trompet. Mari semua berdiri, kita menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan biarlah kita semua berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ada paduan suara, vokal group, solo yang mau memuji-muji Tuhan pagi ini? Silakan. Ibu Oke. Li, tolong iringi dulu.
Makasih Boke sudah mengisi pujian dan tentu bermanfaat bagi kita semua. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur, dan supaya jangan nanti ada kegaduhan ini apalai nanti sebentar persembahan itu Bapak Ibu tolong kita menyanyi lalu bawakan di sini di peti. Jadi yang ada kantong yang beredar, tapi Bapak Ibu bawakan di kotak yang sudah disiapkan. Mari kita siap untuk memberikan persembahan ini dan didahului dengan doa bersama oleh diaken bertugas. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa sebelum membawa seluruh persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur sebab sampai saat ini kami diberikan kehidupan. Dan hidup yang kami nikmati ini, kami mau membawa seluruh persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan berkatilah seluruh persembahan syukur kami saat ini yang kami bawa kepada Tuhan, dan berkenan Tuhan pakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di jemaat ini maupun di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus korban yang agung itu, kami berdoa. Amin. Membawa persembahan syukur semua umat Tuhan di saat ini, mari kita menyanyi bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan seterusnya. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam
yang di dalamku, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku, di hatiku, damai sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, mari kita siap untuk berdoa, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, Allah yang sungguh-sungguh kami sembah dan kami imani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020, kami berkumpul bersama beribadah pada Tuhan dalam minggu kelima, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Kami beribadah dalam suasana ketika virus corona ini dia mengancam kehidupan kami, tapi penyakit-penyakit lain yang juga mengancam dan mematikan. Tuhan, demam berdarah itu juga mengancam banyak daerah dan sudah terjadi korban yang cukup banyak. Kemudian HIV/AIDS, darah tinggi, stroke, itu semua penyakit-penyakit yang mematikan dan banyak orang yang sudah menjadi korban. Dan pemerintah dunia ini, negara-negara, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk ada waktu sela, untuk ada waktu libur 14 hari supaya semua bekerja di rumah, berada di rumah. Bahkan himbauan dari pemerintah Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Republik Indonesia, dan khusus Menteri Kesehatan mengajak semua orang beragama dan beriman untuk menjaga kebersihan hidup, kebersihan lingkungan, tapi juga berusaha untuk terus berdoa dan berdoa. Dan terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kami bahwa Yesus junjungan kami, Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Dia berkuasa untuk menaklukkan alam semesta ini. Dia sudah menaklukkan kekuatan penyakit,
sampai dengan kekuatan iblis dan sengat maut. Dia sudah menderita, mati dan bangkit. Dia luar biasa. Kami diingatkan supaya terus berdoa, mengandalkan kuasa doa, mengandalkan kuasa pujian, mengandalkan kuasa Injil, firman yang betul-betul dapat melindungi dan menyelamatkan kami. Dan terima kasih Tuhan bahwa pagi ini memasuki minggu sengsara kelima ini, kami diteguhkan di dalam iman, supaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kami pertahankan itu dengan hidup yang bersih, hidup yang selalu dekat dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengakui kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan kuatkan kami, dan kami siap memasuki minggu sengsara kelima ini dengan penuh sukacita bersama Tuhan, dengan tidak takut apapun termasuk ancaman corona ini, karena kalau dia ditunggangi oleh roh kematian yang digunakan oleh iblis, kami yakin dengan kekuatan doa semua dihancurkan, semua ditaklukkan. Terima kasih Tuhan. Mari kuatkan kami semua sebagai orang tua anak-anak, dan ketika kami punya kesempatan ada di rumah, kami akan menggunakan dia dengan baik. Bahkan himbauan dari pemerintah, dari gereja sudah ada, dan dari jemaat pun sudah disampaikan kerinduan ibadah khusus untuk menghadapi corona ini. Tiap malam di gereja berdoa bersama, dan kami sangat yakin bahwa Tuhan berkuasa mengendalikan kami. Kuatkan kami semua dalam iman, dan banyak godaan, banyak ancaman, tantangan, termasuk yang baru terjadi di sekitar kami di Gunung Nona. Ada gereja setan, gereja yang menyesatkan, praktek-praktek yang tidak manusiawi, praktek-praktek yang betul-betul sangat biadab. Biarlah Tuhan taklukkan itu semua, dan hindarkan kami dari segala godaan yang menyesatkan itu. Biar kami teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dia tidak akan terganggu. Kami tetap setia kepada Tuhan di dalam segala hal, dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan ancaman. Tuhan terima kasih bahwa anak-anak kami yang dipersiapkan melalui katekisasi, nama-nama mereka hari ini sudah dibacakan, dan pada waktunya mereka akan diteguhkan menjadi anggota di gereja yang dianggap dewasa dan saleh. Kuduskan mereka Tuhan, mereka dalam proses pembinaan di katekisasi di rumah dan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah mereka dipersiapkan dengan baik, supaya pada waktunya mereka mengaku iman dan diteguhkan. Mereka tidak akan menyangkali iman itu dalam keadaan apapun. Sebab godaan uang, godaan seksual, godaan kekuasaan sangat hebat terhadap generasi muda kami, generasi tua, dan semua orang. Biarlah Tuhan taklukkan itu semua, dan anak-anak kami disiapkan. Bahkan orang tua, keluarga sudah diingatkan melalui pesan gembala dari pimpinan gereja, supaya pada waktunya pelaksanaan di gereja itu tidak diwarnai dengan pesta pora, tapi dalam syukur kepada Tuhan. Dan dengan demikian kami juga tetap menjaga kehidupan kami, lingkungan kami, iman kami, supaya tetap teguh. Terima kasih Tuhan, siapkan anak-anak kami dengan baik. Bahkan semua anak kami di dalam anak-anak kami dalam jemaat ini, mereka yang sudah menyelesaikan ujian-ujian sekolah dan pada waktunya menghadapi ujian negara yang tertunda, biarlah mereka terus belajar. 14 hari mereka beristirahat di rumah,
mereka belajar dan terus belajar supaya waktunya mereka menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional yang tertunda itu, mereka siap dan lulus dengan baik. Anak-anak kami yang siap untuk menyampaikan lamaran-lamaran kerja baik di pemerintah, swasta, BUMN, biarlah mereka juga diberkati Tuhan supaya pada waktunya mereka tes dan mereka lulus. Ada yang tes untuk Polri, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang kuliah di Ambon sini tapi juga yang kuliah di luar daerah dan luar negeri. Ada anggota keluarga kami yang jauh terpisah di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, mereka sudah tidak bisa pulang untuk sementara. Kami pun tidak bisa membuat perjalanan dinas ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya karena menghindari ancaman corona ini. Tuhan lindungi kami semua. Dan kami percaya sesuai dengan kebenaran firman dan iman yang kami miliki, virus ini akan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan dan tidak akan merajalela di Maluku, di Ambon ini, dalam keluarga-keluarga kami. Karena hidup kami berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami percaya para janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang sakit, semua diberkati oleh Tuhan. Ada pelayanan bagi orang-orang sakit di rumah. Tuhan menyertai pelayanan itu supaya mereka semakin dikuatkan. Hari ini dua keluarga yang berbahagia, keluarga Frejon Patipeilohi dan Billy Tuhumuri, mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati juga supaya rumah tangga mereka tetap aman dan damai. Mereka tetap setia sampai opa oma dan menikmati kebahagiaan. Kami juga bersyukur atas ulang tahun kelahiran dari Janice Patikawa, Bapak Renaldo Tatipata, Ibu Ingrid Taliak, Ibu Ika Sapteno, Michele Pasalbesi, Putri Abrahams, dan Twilia Wisley Timisela. Biarlah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini terus diberkati oleh Tuhan. Dalam usia yang baru, mereka terus menikmati sukacita, damai sejahtera dan berkat dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga masing-masing. Tolong kami Tuhan, terimalah persembahan-persembahan syukur kami, dan kami percaya pergumulan kami untuk menghadapi ancaman-ancaman corona, Tuhan pasti dengar dan jawab. Kami juga bersama-sama dengan seluruh jemaat dan khusus dengan jemaat Eden yang hari ini menjadi tuan rumah pelaksanaan persidangan klasis ke-51 klasis Pulau Ambon. Tuhan memberkati juga seluruh peserta dan pelaksanaan sidang itu sampai selesai supaya menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi klasis sinode, tapi juga jemaat-jemaat termasuk jemaat sinar. Peserta dari jemaat sinar yang menghadiri persidangan termasuk ketua majelis jemaat terus diberkati oleh Tuhan. Mereka bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, baik sebagai ketua majelis jemaat, sebagai anggota majelis pekerja klasis. Biarlah segala sesuatu yang dilaksanakan dan diputuskan bermanfaat untuk kebahagiaan umat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat di klasis Pulau Ambon ini dalam gereja Protestan Maluku, tapi juga di jemaat sinar. Tolong kami semua, pemerintah kami dalam upaya untuk mengatasi penyebaran virus corona ini, Tuhan juga berkati. Pemerintah di pusat, Bapak Presiden dengan langkah-langkah yang dilakukan bersama dengan para menteri. Bahkan kami berdoa bagi menteri dan juga semua orang yang sudah diserang, sudah terjangkit virus corona. Tuhan sembuhkan mereka, hancurkan kekuatan virus itu dengan upaya-upaya perawatan medis.
Hancurkan juga kekuatan iblis itu, supaya dia tidak menguasai dan membawa kematian bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Ini syukur dan permohonan kami. Apa yang kurang Tuhan lengkapi, Tuhan berkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua berdiri, kita menyanyi bersama. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobat. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Saudara-saudaraku, derita Kristus menguak tabir kebenaran akan pengharapan. Betapa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Wahai jemaat tebusan anak domba Allah, walau beban hidupmu memberati pundak dan jalanmu tertati-tati merunduk, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Serta palingkanlah wajahmu dari jalan kesesatan. Berbaliklah dan pandanglah Dia yang tersalib, yang mengucurkan darah cinta dan kesesatan. Berbalik dan pandanglah Dia yang tersalib, yang mengucurkan cinta dan pengorbanan kekal bagi semesta yang berpengharapan. Untuk harapan dan kerinduan itulah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Kristus anak domba Allah melimpahi kita dengan anugerah keselamatan yang tak bertara, merahmati jalan hidup dan perjuangan kita, menghibur kita melalui Roh-Nya yang kekal teguh, kini dan selama-lamanya. Shalom. Silakan duduk dan bersyukur. Dan salam corona.
Bapak Ibu jemaat. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ubahlah baktiku, layakan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersyukur, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, hidupku masyurkan Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau meredam hasratmu, besar kuasanya darah Tuhan. Datang segera kau dibasuh bersih, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Akar dosamu dicabut lenyap,
Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping juru selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Tandaukan jubah dosa tercemar hingga kau jadi putih bersih. Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih. Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak